Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pagi ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran seperti biasa, ketuanya dipimpin doa dulu. Selesai. Oke, terima kasih. Hari ini berangkat semua nggak? Ada yang nggak berangkat? Siapa yang nggak berangkat hari ini? Cina. Oke. Karena hari ini mata pelajarannya adalah IPAS. Masih ingat materi yang sebelumnya? Materi yang sebelumnya kita bahas tentang air dan perubahan zat cair. Manfaat air ada yang tahu apa? Bisa buat apa? Minum. Terus mandi, mencuci baju. Ada lagi? Untuk ya boleh untuk pengairan di sawah. Nah, untuk perubahan zat cair ada yang masih ingat nggak? Apa aja? Mencair, terus membeku, menguap, menyublim. Nah, terus ada yang satu lagi mengembun. Nah, dan Pak Asbun mau tanya, kira-kira ada yang tahu nggak? Hujan itu sebelum hujan apa yang terjadi? Atau bagaimana bisa terjadi hujan? Penguapan air laut, lalu? Oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Ada video, nanti kita lihat bersama-sama. Penguapan ini, pada proses ini terjadi perubahan zat cair menjadi zat gas yang terkumpul di batu. Atmosfer bumi yang dapat berbentuk warna lainnya yang terjadi pada tumbuhan biasa disebut transpirasi. Transpirasi adalah pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Proses siklus atau perputaran air yang terus berlangsung di bumi. Nah, tadi udah lihat videonya kan? Nah, dari video tadi ada 4 tahapan siklus air. Apa aja? Yang pertama? Infiltrasi. Apa sih itu evaporasi? Ada yang tahu? Penguapan air yang berasal dari laut, air sudah dan detail air lainnya. Nah, berarti evaporasi itu sederhananya air menguap ya, dari laut, dari sungai, atau bahkan dari tanaman, atau contohnya kalian saat menjemur pakaian. Nah, lama-lama kan pakaiannya jadi kering kan. Nah, itu karena airnya menguap dan naik ke langit untuk evaporasi. Lalu yang kedua tadi apa? Kondensasi. Apa itu kondensasi? Proses perubahan air gas yang jadi cair atau kita kenal dengan istilah pembunuhan perubahan dari evaporasi atau penguapan. Ya, jadi kondensasi itu uap yang udah naik ke langit berubah menjadi awan karena suhu udara yang dingin. Karena suhu udara yang dingin, jadi air yang sudah menguap berubah menjadi awan. Dan ini nanti yang setelahnya menjadi hujan, proses terjadinya hujan. Setelah kondensasi apa? Presipitasi. Kita buat kelompok ya. Ini ada berapa anak tadi? 16. Nah, wah gampang nih kalau 16 berarti dijadikan 4 kelompok aja ya. 4-4. Oke. Sekarang membentuk kelompok 4 orang 1 kelompok.
Bunda Egi LKPD-nya nanti coba untuk didiskusikan dan dijawab pertanyaan yang ada di LKPD. Didiskusikan bersama-sama. Didiskusikan, dijawab ya, ditulis nama kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kamu kelompok 3, kelompok 4. Ditulisnya nama kelompoknya, nama nomornya aja. Anggotanya siapa, ditulis. Berita enggak? Ini nanti diisi ya, Ini. Nah, ini nanti ditulis di sininya ya. Apanya? So. Ya, ditulis. Nah. Ya. Ini juga nanti ditulis. Oke, sudah semua ya? Oh, sudah. Sekarang karena tadi sudah mengerjakan lembar kerjanya, Pak Asbun mau tiap kelompok mempresentasikan apa yang tadi sudah kalian kerjakan tentang menjelaskan apa itu siklus air dan menempelkan urutan siklus air di sini. Oke, yang pertama kelompok 1 maju. Kelompok 1 maju sini, baris berempat. Maju semua ya, coba kita koreksi dari kelompok 1. Kelompok 1 untuk yang pertama evaporasi, betul tidak? Betul. Nomor 2 kondensasi, betul. Lalu presipitasi, terjadinya hujan setelah penyerapan menguap lalu membentuk awan dingin, lalu presipitasi hujan
Hujan air jatuh ke tanah, diserap oleh tanah, infiltrasi. Betul untuk kelompok 1, betul semua ya. Untuk kelompok 2, evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi ya. Betul. Biar tambah semangat, kita nyanyi dulu. Ini nadanya lagu becak, udah tahu kan? Diikutin aja. Berdiri, berdiri. Berdiri semua. Untuk kawan-kawan, air dapat diperbarui. Itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa siklus air. Tepuk tangan. Evaporasi disebut kondensasi, air jatuh ke bumi disebut presipitasi, meresap ke bumi disebut infiltrasi. Oke, terima kasih. Gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Sudah paham? Tapi paham ya tadi ya apa saja sih 4 siklus air. Nah, untuk minggu depan Pak Asbun kasih tugas untuk kalian nanti dikerjakan di rumah. Ini tugas mandiri masing-masing untuk dikerjakan di rumah. Jadi tugas sudah Pak Asbun berikan untuk dikerjakan di rumah, disimpan dulu, nanti dikumpulkan minggu depan. Oke, sekarang kita memberi kesimpulan untuk pembelajaran IPAS hari ini tentang siklus air. Siklus air ada 4 fase. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi itu penguapan air dari sungai, laut, atau dari tumbuhan naik ke langit berubah menjadi awan yang disebut kondensasi. Karena suhu yang terlalu dingin menjadi awan, air yang membentuk. Karena debit air yang terlalu banyak, akhirnya air jatuh menjadi hujan, disebut presipitasi. Setelah air jatuh ke tanah, diserap oleh tanah, disebut infiltrasi. Nah, itu kesimpulan dari 4 siklus air, ada dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Jadi kalian tahu kan hujan itu bagaimana terjadinya? Nah, jadi air itu terus berputar. Jadi di bumi itu air tidak pernah habis karena ada siklus air tersebut. Tapi tadi ada dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau kita melakukan misalnya penebangan pohon, membuang limbah, itu akan berdampak negatif pada siklus air. Jadi air tidak sehat. Nah, kalau kita reboisasi terus, apalagi tadi dampak positifnya tadi membuat daerah resapan air lalu melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Nah, itu berdampak positif kepada siklus air. Terima kasih, selesai untuk pembelajaran IPAS hari ini. Terima kasih kalian anak-anak hebat. Semoga kalian bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, Pak Asbun tutup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.